Vietnam dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Kekalahan dari Suriah di laga terakhir kualifikasi memicu nasib apes itu. Vietnam menelan kekalahan 0-1 dari Suriah di laga terakhir grup A kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gol bunuh diri dari Nguyen Ngoc Chien membuat peluang tim asuhan Cu Hien Vinh lolos ke putaran final sempat terancam. Hasil itu membuat Vietnam mengemas 9 poin di peringkat 2 grup A di bawah Suriah yang menjadi juara grup memastikan lolos ke putaran final. Vietnam kemudian harus memastikan nasibnya lewat beberapa laga yang akan digelar setelahnya. The Golden Star Warriors sempat masih punya peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik dengan cuma 5 tim yang lolos di jalur itu. Alhasil, Vietnam gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Hasil ini membuat Indonesia dan Thailand menjadi dua wakil ASEAN di putaran final tahun depan. Indonesia lolos sebagai juara grup F dengan raihan 7 poin dari 3 laga mengungguli Yaman. Sementara Thailand menjadi runner-up grup H dengan 7 poin di bawah Irak. Beberapa tahun yang lalu di bawah Pak Hang Seo kami tidak mempertimbangkan Indonesia apa-apa. Tunggu saja, kami sedang membangun kembali tim baru. Menerima kenyataan bahwa sepak bola kami tidak meningkat sama sekali selama 10 tahun terakhir. Tidak bisa menyalahkan kualitas pemain yang terlihat jelas kualitas pelatihnya terlalu buruk. Tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa sepak bola Vietnam sedang menurun. Vietnam hanya menggertak tim lemah seperti Indo. Kalau ketemu tim kuat langsung kalah. Catatan rendah sepak bola Vietnam. Kami telah memiliki tahun-tahun yang sangat sukses, tapi sekarang kami tidak dapat mempertahankan itu untuk waktu yang lama. Sekarang saya sangat iri dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Masih tidak mengerti mengapa dengan Guam menang 3-0, sangat membingungkan. Kehilangan peluang 10 tak terhitung jumlahnya. Sementara itu Suriah menang 10-1 dengan mudah. U20 Vietnam didiskualifikasi. Sepak bola tidak ada main, tidak ada piring. Pelatih U20 Vietnam harus tersingkir. Selamat untuk U20 Thailand dan Indonesia. Tidak masalah, penghapusan Vietnam tidak membantu Indonesia U20 memasuki Piala Dunia U20 seperti yang dilakukan Vietnam. Hal ini juga tidak membantu mereka mengambil tim nasional dari Belanda, pemain Belanda di skuad utama. Tidak ada tim terlemah kecuali Vietnam. Indonesia dan Thailand adalah raja di Asia Tenggara. Sekarang jangan bermimpi siklus 10 tahun ketika Indonesia semakin kuat karena sumber daya hybrid yang melimpah dan Thailand masih semakin stabil. Tahun ini tim nasional Vietnam kalah 3 pertandingan melawan Indonesia dan kalah 1-2 dari Thailand bulan lalu. Kok tim pemuda menang lebih kuat dari pemuda? Sepak bola Asia Tenggara saat ini hanya Indonesia dan Thailand yang layak mengikuti Piala Dunia Asia dan liga-liga besar. Namun Vietnam tidak bisa lolos penyisihan grup meski lawan-lawannya sangat lemah. Tidak ada yang diharapkan untuk masa depan. Berharap didiskualifikasi daripada menambah aib. Lihat level tim Vietnam bikin ngantuk. Jika kita belum masuk grup Asia Tenggara, lalu apa yang didiskualifikasi Asia U19? Semoga Thailand dan Indonesia bermain dengan baik. Vietnam sekarang hanya setara dengan Kamboja dan Laos. Kami U20 Vietnam didiskualifikasi karena pelatih yang tidak kompeten. Ini masa apes tim Vietnam. Bertahanlah, teruslah berjuang kawan. Tim pemuda Vietnam bermain bagus di turnamen ini. Tidak ada yang perlu disedihkan. Inilah akibat dari stagnan dan kelemahan VFF. Kita perlu mengubah sarang, mengubah darah VFF sebelum berbicara tentang perkembangan sepak bola Vietnam. VFF itu perlu bijaksana, punya visi dan punya uang, kuat secara ekonomi untuk melakukan pekerjaan sosial yang baik. Bubarkan sepak bola pria, lalu investasi di sepak bola wanita, masih punya iman dan harapan. Hanya ingin mengatakan beberapa kata bahwa sepak bola Vietnam sangat membosankan. Orang-orang semakin maju dan berkembang, tetapi Vietnam semakin tertinggal dengan yang lain.
berada di grup yang penuh dengan tim terlemah di dunia seperti Bhutan, Bangladesh, Guam, dan tim yang tidak sekuat Suriah tapi juga tidak cukup nilai untuk melanjutkan posisi kedua tertinggi. Tidak apa-apa. Sepak bola Vietnam berada di ambang resesi. Mari kita ganti VFF untuk menyelamatkan latar belakang sepak bola nasional kita. Ini tanggung jawab kementerian. Pelatih yang buruk dan VFF hanya duduk dan melihat semua tim turun menyedihkan tanpa solusi. Seharusnya dibubarkan. Ganti segera bos besar VFF. Pelatih yang buruk, jadi pemberhentian adalah suatu keharusan. Para pemain Vietnam benar-benar tinggal dari level tim lain. Baru sembuh dari gila, tiba-tiba nonton bola U20, sakit jiwa, gila apa aku? Mengendus tebu, U20 Vietnam setara dengan U20 Kamboja. Kerugian yang sebagian tidak menguntungkan, tetapi kinerja keseluruhan U20 di laga ini masuk akal. Mari kita review kemampuan VFF untuk memilih pelatih. Sepak bola Vietnam kembali ke masa kebusukan setengah tingkat. Jika pelatih Tau Hua ini dibiarkan di posisi direktur, sepak bola Vietnam akan jatuh mundur. Pada saat itu Laos Kamboja akan melampaui peringkat Vietnam di distrik Asia Tenggara. Saya tidak tahu apakah pemain VFF mengakui itu. Menang 3 kali, kalah cuma 1 kali. Vietnam sekarang secara resmi sama dengan nampan Kamboja dengan Laos. Selamat VFF. Tidak tahu pria bodoh mana yang menyarankan untuk membawa pelatih dan Tun untuk mengambil alih U20 Vietnam. Orang-orang ini makan dan berbagi bersama. Jika tidak mampu maka harus mundur ke kampung halaman untuk ternak sapi agar orang lain bisa bekerja. Masa keemasan sepak bola Vietnam telah berlalu, sayang sekali sekarang. Gagal total di segala usia. Kalau begini terus sepak bola Vietnam harus dibuang biar hemat. Makin mundur tapi minta piala terus. Sepak bola Vietnam hanya suka menggertak yang lemah. Bubarkan sepak bola pria, berinvestasi dalam sepak bola wanita lebih baik. Untuk pertama kalinya setelah 16 tahun tidak bisa hadir di tim Asia U20. Sudah hilang kepercayaan di tim sekarang, 10 kali hilang kepercayaan. Pelatih yang buruk hanya satu bagian, tetapi kualitas pemain yang buruk maka kualitas yang benar. Dulu jarang nonton turnamen ini karena di kepala saya auto ke babak final. Tahun ini bersejarah. Yang mengejutkan adalah pelatihnya belum dipecat. Benar-benar mengejutkan, apalagi sementara 100 juta orang Vietnam percaya diri memasuki Piala Asia U20. Pelatih Hua Hin Vin mengejutkan orang-orang. Tapi melihat level ini saya kehilangan inspirasi untuk menonton. Pelatih Hua Leo tidak hanya mengejutkan lawan Suriah tetapi mengejutkan fans Vietnam dan Asia karena didiskualifikasi secara tak terduga. Pecundang Vietnam satu-satunya pemain yang bermain seperti ini. Sedih untuk U20 bermain seperti ayam berambut. Di Piala AFF U19 yang lalu kita sudah melihat jelas sia-sia si pelatih tapi tidak mengerti kenapa ketua federasi masih mempertahankan pelatih ini. Sekarang siapa yang bertanggung jawab atas kekalahan memalukan ini? Sudah jelas Federasi Sepak Bola Vietnam melihat fans tidak bisa melakukan apa saja.